kliniknya. Terus alhamdulillah kalau ini kita sudah dapat 2 orang kan kita nanti Mbak Dewi bisa minta nih terkait nama, paling enggak kita tahu klinik-kliniknya terus TPS-nya di mana, nanti kan kita bisa menelusuri. Terus kalau untuk warga yang pindah keluar ada Mas? Kemarin sempat kita konfirmasi juga sama Mbak Dewi, saya juga sudah konfirmasi ke Mbak Mudin. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah saya list, saya data, saya list. Cuman mohon maaf sekali hari ini tadi saya nggak bawa laptop, nggak bawa berkas karena dia habis dari kabupaten, dari BPN terus saya kesini tadi. Sempat ada tamu yang di makam terus saya kesini lagi baru bawa ini. Sudah saya list Mbak, mulai dari yang TMS, terus habis itu yang pilih pindah ke domisili keluar Wates, yang masuk ke desa Wates, insya Allah semuanya sudah kita data. Cuman belum saya konfirmasi lebih lanjut, lebih detail terkait dengan NIK dan sebagainya itu belum. Coba nanti ke depan mungkin ya beberapa ke depan coba saya konfirmasi sama Mbak Mudin lagi terkait untuk kelengkapan data kaitannya dengan NIK dan sebagainya seperti itu. 6 orang itu sekarang kan berdasarkan regulasi Kemendagri yang tahun berapa itu 2019 itu perpindahan daerah dari daerah asal ke daerah tujuan kan mereka nggak harus lapor ke desa kan Pak, bisa langsung diurus dari di Sukjak. Di Kalimantan itu tidak perlu membawa A5 dari PPS Kalimantan tidak kan? Karena PPS punya akses sidalis secara penuh. Betul. Soalnya tadi ada juga beberapa PPS yang menyampaikan bahwa akses itu tidak bisa digunakan. Maksudnya kami selaku PPS bisa memasukkan data DPTB ketika pindah masuk bawa A5 dari PPS sebelumnya gitu. Sedangkan saya juga mendengar dari PPS lain bahwa akses itu sebetulnya memang regulasi seperti itu. Ternyata ketika semua PPS ini diberikan akses penuh di Sidalih, bisa langsung tanpa membawa A5 dari PPS asal, terus langsung bisa masuk ke mriki. Untuk pindah itu ya, kemarin kan ada beberapa itu kalau memang dia pindah domisili, berubah KTP, itu kan dia berhak mendapatkan 5 surat suara itu. Dengan bukti dia punya foto KTP-nya itu bisa. Tapi mungkin kalau cuma untuk pindah pilih aja, tetapi domisili masih di daerah asal, itu kemungkinan harus pakai itu. Karena 2 perpindahan ini memang dia itu berubah KTP, dia pindah domisili di sini. Jadi kita nggak perlu ngurus yang A5 itu, bisa langsung dari KTP aja kita foto, kita scan, habis itu kita masukkan ke Sidalih, sama kita kirim email pemilih sama WhatsApp, nanti surat keterangan pindah pilih langsung otomatis terkirim di emailnya si pemilih, seperti itu. Berarti kan itu alhamdulillah memudahkan akses pemilih yang masuk ke Wates, dan itu juga memudahkan lanjutan PPS untuk bisa memasukkan tanpa harus nanti terindikasi administrasi atau kesulitan dalam administrasi kan. Karena sejauh ini kan pemahaman kami ketika masuk DPTB, kamu masuk sini mana kamu kan gitu. Begitu juga sebaliknya, keluar ya bawa A5 dari kami kan gitu. Berarti kan akses seperti ini lebih mudah. Kalau mengingat ya memang kalau misalkan jauh seperti itu kemungkinan kan memang pindah domisili ya, bukan sekedar pindah pilih gitu. Soalnya coba Mas, ini Menowo ya barangkali umpama kangen itu kan bukan karena pure kesalahan PPS gitu kan. Umpama garapan PPS sendiri kan tak lihat aksesnya dengan PKD kami juga sudah baik, komunikasinya juga sudah baik. Ya itu loh Mas, ketika akses kita, sinergi kita itu lebih mudah, maka mengatasi hal seperti ini itu kita sambil bisa sama-sama sharing. Karena saya juga mendapatkan info bahwa PPS bisa akses memasukkan DPTB tanpa harus membawa A5 itu juga dari teman-teman PPS di kecamatan lain. Ada konco dari organisasi, ada apa itu biasanya sering sharing gitu. Nah ini kan juga alhamdulillah bisa diatasi. Kalau tujuan dari kami, Mas Govi, kami mengucapkan bela sungkawa ini. Awalan tadi tuh mau mengucapkan itu kok lupa. Ternyata istrinya panjenengan itu juga rencangnya teman kulo dari Al-Iman. Oh iya. Terkenal sekali. Nah
ini kembali lagi, kalau tujuan kami itu kan memang mengawal hak pilih, pokoknya hak pilih ini bagaimana caranya bisa efektif, terus tujuan terakhirnya pemilunya aman, rakyat aman, apalagi Wates ini kan salah satunya yang luas juga jangkauan kami, termasuk desa yang banyak juga pemilihnya daripada Terung. Nah, ini akan menjadi PR kami juga. Kenapa? Mbak, ini termasuk tiga-tiganya memang saya agendakan untuk bisa ngindari semua PPS. Ada mas. Kalau bisa mencegah, dalam arti gini, kalau PPS ini bisa mengupayakan memasukkan pindah masuk dan pindah keluar ini di DPTB, itu akan lebih efektif dan lebih aman. Karena apa? Ketika masuk DPK, panjenengan akan repot. Repotnya apa? Itu akan nanti masuk dari mulainya jam 12 siang. 1. Jenengan juga harus mengkondisikan apakah surat suara masih ada. Jenengan juga harus akses ke TPS sebelah, bahkan akses ke TPS lain dan ke PPS lain. Kira-kira apakah nanti sempat dengan kapasitas dengan bertiga? Terus jumlahnya TPS-nya ada berapa? Kami juga, ini akan imbasnya juga kalau misalnya tidak efektif pencegahan dari awal. Satu Panwas bertiga ini akan kewalahan juga memutuskan Mbok Menawa seuzonnya ada permasalahan nanti di hari H. Makanya pencegahan ini akan lebih efektif jika dimasukkan ke DPTB. Karena kalau sudah masuk DPTB otomatis surat suara itu akan dihitung. Katakanlah kalau misalkan dari Wates total ada 3.000, ketambahan 2, jadi surat suara akan menjadi 3.002. Tapi kalau itu masuk DPK, belum tentu surat suara ini nanti ada. Kira-kira negatif thinkingnya, kalau misalkan ada yang protes, aku dua hak pilih tapi tidak ada surat suara, panjenengan akan mengambil titik terangnya bagaimana, kan akan repot. Gitu. Kalau udah di DTP udah kelihatan aman. Nah, hal ini kenapa akhirnya kami melaksanakan monitoring dan silaturahmi yang bisa melaksanakan secara teknis nih panjenengan. Ini hanya argumentasi kami, berdiskusi kami, mengamati bagaimana aksesnya data, karena adalah beberapa PPS yang memang salah pemahaman bahwa mungkin entah salah pemahaman atau salah orang yang menyampaikan kepada PPS bahwa gak usah kita menjemput bola, biar bola yang datang. Kalau itu tidak menjadikan permasalahan di akhir, tidak apa-apa. Dan itu kan ada betulnya, PPS boleh loko-loko diam saja, tidak apa-apa. Tapi ini akan menjadi efek enggak nanti di akhir karena DPK membludak itu tadi. Terus ada indikasi enggak, misalkan katakanlah pelanggaran sudah keluar dari Wates katakanlah, tapi surat suara masih ada di Wates. Ini indikasi pelanggaran juga. Jadi kalau kita bisa mencegah dari awal, galiannya akan berkurang, baik itu gawean kami selaku pengawas dan jaringan selaku teknis. Yang paling perlu digarisbawahi lagi apa? Kemampuan KPPS dan pemahaman jaringan itu beda. Sedangkan yang paling bawah mengatasi itu PTPS dan KPPS. Nah ini kami nanti akan baru sekali kapasitas jaringan 3, apalagi kami pengawas 3 orang. Ini akan kewalahan mengolah 171 TPS. Akhirnya juga sama, berapa TPS Pak? 7. Kalau 7, 1 TPS, 1 TPS, 1 TPS, berarti misalkan katakanlah 2 orang. Kalau jaringan kaitkan misalkan ke sekretariatan pun boleh, tapi kan secara teknis insya Allah panjenengannya kalau sekretariatan itu kan akan lebih pahamnya terkait masalah logistik ya Pak ya, harus kita gigi. Terima kasih Pak. Ya monggo bisa ambil ya nih, santai saya. Gini. Aman Mbak. Semoga kan monggo aman kan yang apa nih. Ayo. Udah dicontoh nih.